Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, sate ayam makanan tradisional Indonesia bisa dibilang salah satu makanan favorit di berbagai daerah, termasuk di kawasan Kampung Ciangsana, Desa Tapos, Kabupaten Bogor. Ada seorang kakek yang masih berjualan sate ayam dengan cara dipikul. Ia biasa disapa dengan panggilan Kakek Aceh. Di usianya yang sudah memasuki 80 tahun, tak menghalanginya berikhtiar mencari nafkah. Dari puluhan tusuk sate ayam itulah Kakek Aceh menghidupi istri dan kelima anaknya hingga dewasa. Setiap hari, teriakan khasnya menawarkan satenya selalu terdengar di setiap kampung yang ia lewati. Sate! Tadi mah batagor, terus diganti deh gitu. Toge goreng gula, terus batagor 10 tahun ada. Terus merenang dia dagang sate mah kakak anyar iya 2 tahun setengah. Ai toge goreng mah 1 30 30. Sate ayam buatannya sendiri itu dijual dengan harga Rp1.000 per tusuk. Dalam sehari, Kakek Aceh bisa memperoleh penghasilan berkisar Rp300.000. Itu pun kalau satenya laris terjual habis. Sebagian dari pendapatannya itu masih harus disisihkan untuk modal jualan keesokan harinya. Sehingga kakek hanya bisa membawa pulang Rp50.000 saja sebagai penghasilan bersih. Sate lontong. Penghasilan yang tidak seberapa itu pun belum tentu diperolehnya setiap hari. Saya kesepik itu orang tempat awal tapi kak tidur gitu di tempat eta teh aya gardu tidur wes lagi sepi membeli bapak luar mah sedih gitu di mana-mana teu ieu nya teu pikiran teh kuasan orang CF orang balik pulang burit gitu. Kendala datang saat musim hujan. Kakek hanya bisa pasrah lantaran sulit berjualan kala hujan turun. Pembeli pun tidak sebanyak hari-hari biasa. Bahkan kadang sate ayamnya tidak laku sama sekali. Sehingga sate jualannya terpaksa dibawa pulang kembali. Susahnya lawan hujan gitu, orang cicing di mah batur nyalindung gitu, mau gelap dolar gitu. Pak kesedihan. Jadi orang mencari gitu mah. Ada duh bapak udah tua. Bapak ulah dagang wae semoga. Pernah sering kadang-kadang nggak masih banyak kalau itu mah hujan, apalagi hujan terus nggak masih banyak pulang malam masih banyak lontong sate pernah sering habis dimakan aja cucu nah itu disedakohin mah umi teh bagi-bagiin dah. Nggak habis, sayang kan basi. Setiap pagi berjalan kaki keliling dari kampung ke kampung dengan memikul bakul sate tentulah sangat menguras tenaga. Terlebih bagi kakek Aceh yang usianya sudah sangat renta. Kondisi fisiknya yang tidak lagi sekuat dulu sering membuatnya kewalahan dan berulang kali terjatuh. Kata bapak teh jadi isuk-isuk teh kira jam 7-nya kos teh ini cangkang caut tuh kumaha pan ieu jalan ye ai gelbug kana kamalir pan dicek lantangan ngaburucut ka dia bumbu terus katanana ngajoprak bapak dina kamalir atuh aduh heudangkeun teu bisa hudang katanya tanggungan hari tak atuh bapak hampir teu balik deui ka ieu mah buat bumbuna habis. Namun kakek Aceh pantang menyerah. Meski fisiknya mulai melemah dan badannya sering sakit-sakitan, kakek tidak pernah berhenti mencari nafkah. Gerobak pikulnya seolah menjadi saksi bisu pahit manisnya hidup yang sudah menemani kakek Aceh berdagang sate selama puluhan tahun. Kuat maksakan. Ada, ya, di rumah, ya,
Saya itu bapak sakit-sakitan, jarang jualan. Gimana dari kala nggak kekurangan ekonomi berbelanja, disyukurin aja. Bapaknya sering sakit, sebulan sakit asma. Pak, sate Pak. Sate. Tidak hanya fisik yang menurun, di umur yang sudah uzur, daya ingat kakek Aceh pun berkurang. Akibatnya, kakek dikenal sangat pelupa. Ya pakai sambal Pak. Ya, Abah dipakein sambal ya? Iya. Tadi kan udah dibilang nggak pakai sambal, lupa ya Bang? Lupa. Ya udah deh nggak apa-apa. 3 harian lagi kan mau ada acara ya saya Bah. Ya, Bisa mesen sate 100 tusuk gak ya? bisa ada. Oh ya udah tuh, ntar Ya. saya kontak lagi ya Bah. Ya. Oke, kasih Bah. Bahkan pelanggannya pun kerap menyaksikan kakek lupa mengambil barang-barang bawaannya saat berjualan. Bang punya ketinggalan Bang. Oh, kantung jadinya. Aduh si Abah lupa lagi. Faktor usia dan menurunnya daya ingat juga berpengaruh ketika kakek Aceh menghitung kembalian uang pembelinya. Kakek seringkali salah memberikan kembalian yang lebih besar daripada jumlah yang semestinya. Iya, sate masak dia, bapaknya. Saya Maaf bapak saya dagang minta masih banyak. setengah. Ya. Ini masak yang bapaknya duit tak Kalau boleh, Pak, ya. libur kalau meeting merenya mulangan anak bapak mah kebiasaan. Karena tua mah itu sering lupa. Kadang kala kembaliin kayak suka lebih sama orang. Jadi kadang kala penghasilan dikit, sate habis, ono adik duitnya dapat dikit. Dapat itu ke libur, nggak sangat gitunya bapak. Sahabat, sebagai manusia biasa tentunya kita sering mengalami lupa. Hal ini merupakan hal yang fitrah pada manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam kalamnya. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Quran Surat Toha ayat 115. Untuk membuat sate ayam, setiap hari kakek Aceh harus menyiapkan modal setidaknya Rp200.000 guna membeli bahan-bahannya. Pengeluaran terbesar tentu saja untuk membeli daging ayam. Selain itu, kakek juga membeli bumbu satenya, seperti kacang tanah, bawang merah, dan bawang putih, cabai, kecap, serta santan. Oh, ya, memang gak ada di warung teh susah. Muka pasar jauh, pasar Jumat. Ketika warung terjadi atau menunggu bumbu. Dibantu istrinya, Nenek Acah, kakek Aceh mulai menyiapkan dagangan satenya. Setelah ayam dan bumbu sate yang harus dibeli, untuk tusuk satenya dibuat sendiri oleh kakek Aceh dan Nenek Acah dengan bahan dasar bambu. Bambu yang sudah dibelah dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya diserut memakai pisau, lalu ujungnya dibuat runcing. Sebelum dipakai, tusuk-tusuk sate itu dijemur lebih dulu. Untuk sekali jualan, biasanya kakek Aceh membutuhkan 2 kg daging ayam. Daging itu lantas dicuci kemudian diiris kecil-kecil. Irisan daging itu lalu dimasukkan ke tusukan-tusukan sate. Proses ini memakan waktu cukup lama, bisa setengah hari. Dari 2 kilo daging tadi bisa dibuat menjadi 250 tusuk sate. Setelah itulah barulah kakek Aceh membuat bumbu kacang. Pertama-tama kacang tanah dan bahan lainnya dihaluskan dengan cara di blender. Kemudian tuangkan air hingga kental dan aduk rata. Sambal kacang pun sudah jadi.
Nanti tinggal ditambahkan kecap untuk menghidangkan satenya kepada pembeli. Suka nusukin ayam, suka itu ulah bumbunya sate, suka itu kalau kita ngelutin bambunya, nusukin sampai ketusuk-tusuk tangan sakit. Udah, itulah segala macam bantuin bapak. Sate dan bumbu kacangnya sudah matang. Kini Nenek Aca bertugas membuat lontong. Beras yang sudah dimasak ditaruh ke atas selai daun pisang. Gulung daun pisang dan masukkan kembali ke dalam panci. Kukus lontong selama 2 jam. Kalau sudah dingin, lontong pun tinggal ditata di pikulan kakek atau dijual oleh Nenek Aca dengan bumbunya. Sekali berjualan, kakek Aceh biasanya membawa 100 buah lontong. Di rumah, Nenek Aca turut membantu kakek mencari sesuap nasi dengan berjualan lontong bumbu. Salam. Ini ada lontong nggak? Ada. Ya lontong bumbu ya 4.000. Ya. Pembelinya rata-rata tetangga di kampung. Udah nih, tak sambal. Oke. Ya, kesian ya. Kadang karena terlalu lelah membantu kakek menyiapkan dagangannya, Nenek keliru membuat pesanan pembeli. Assalamualaikum. Salam. Umi, kenapa ini pakai sambal? Ini kan buat anak saya. Anak saya nangis tuh di rumah. Oh, maaf ya, Umi lupa. Karena nggak pakai sama, kalau saya pakai sambal, maaf ya, Umi lupa. Gini hati dah sama Umi. Gak usah lah, tapi besok-besok jangan kayak gini lagi. Ya. Kalau aku bilang gak usah pakai sambal, gak usah pakai sambal. Ya udah, aku pulang ya. Nah, makasih, Neng. Lontong bumbu buatan Nenek Acah itu dijual seharga Rp2.000 sampai Rp5.000 per porsi. Dalam sehari, keuntungan yang didapatkan tidak banyak. Maksimal hanya Rp20.000 saja. Ya, kalau cukup sih nggak cukup. Umi syukurin aja. Gimana lagi? Lantaran hasil dari berjualan sate ayam yang tidak menentu, kakek Aceh mencari sumber rezeki lain dengan membuat anyaman tampah. Bahan dasar anyaman itu berupa bambu, diperoleh kakek dengan menebangnya langsung di hutan bambu. Tidak setiap hari kakek Aceh melakukan pekerjaan ini. Dalam seminggu, kakek meluangkan 2 hari untuk mencari bambu dan membuat kerajinan anyaman tampahnya. Katang salaan bahwa peker masih kene can anak politiknya lalu saya kene pernah ke gunung atau hawe malah hawe tiku lulumpangan gunung gunung Cisarak gunung Cisarak dia udah di lalaman adon hawe buat harian iya tambah asupan ke gunung terus suku ke nanaran cucuk santen Canintan nyari awinam miku di gunung sesanan. Tanpa kenal lelah, kakek Aceh bergegas membawa bambu-bambu yang ditebangnya itu ke rumah. Letaknya cukup jauh dari hutan tempatnya mencari bambu. Sok iya mecar ge jauh gitu tuh di apa wasirnya atau uraknya kadang mudikeun mau mangul ge teu bisa ieu. Bambu-bambu yang dikumpulkan dari hutan itu kemudian dibelah dan dipotong-potong panjang oleh kakek Aceh. Tak mau berpangku tangan, Nenek Acah pun turut membantu kakek membuat anyaman tampah. Kalau kurang berhati-hati, menyeset bambu bisa beresiko luka pada tangan. Wah, ini kepotong, ini bendara. Udah we Pak Umi, udah ngulus lontong aja di dapur dah. Udah. Bambu yang sudah dipotong panjang dibersihkan bulunya sampai bersih, lalu mulai dianyam. Potong daging bambu agak tebal sesuai ukuran lingkaran tepi tampah. Langkah berikutnya, selipkan anyaman di tengah bambu hingga berbentuk bundar. Terakhir, ikat dengan tali bambu agar tidak lepas. Tampah tinggal dirapikan sebelum dijual. Ada lila gitu dengan duitnya ayo nu kieu mah sorangan aya mah nya kong ai kana eta orang bisa unggal hari gitu di makan
nusuk, terus orang liar nusuk di mah. Jadi saya dikit buru-buru ya teman jadi duit mah. Dalam sehari, kakek Aceh dan nenek Acah mampu menyelesaikan hingga 3 buah tampah. Satu tampahnya dijual kakek Aceh seharga Rp20.000. Karena tidak setiap hari menganyam, kakek Aceh mengumpulkan dulu tampah-tampahnya baru dijual. Dari kerajinan tampah ini, kakek bisa mengantongi pendapatan paling banyak Rp40.000. Ya, ada kesulitan dengan sangat kurang jeung iya mah dengan ada rahut mah kitu teu bisa tuh leungeun kakeureut teu bisa atuh katen aya pare urang teh ada anu datang kitu kan di kadieu datang mesen. Beberapa pelanggan yang kerap memesan kerajinan anyaman tampah kakek Aceh biasanya para pedagang kue yang memerlukannya sebagai wadah untuk berjualan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tampang atos beres akan Pak. Atos Oh seberapa atos? 25. Jasa 20 Pak. Ya salah. Mangga tuh dari sana aja. Ya mangga. Ayo. Bagus sekali. Nomor 1 kata saya gitu ya. Kualitasnya awinya dia dapatnya yang tua. Kalau yang muda itu suka lembek. Meski penghasilan dari berjualan sate ayam dan anyaman tampah hanya pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari, kakek Aceh selalu berusaha menyisakan sedikit uang untuk ditabung di rumah. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Demikian prinsip kakek Aceh dalam menabung. Uang tabungannya dalam celengan itu bukanlah untuk kepentingan pribadinya, melainkan untuk bersodakoh. Alhamdulillah bisa sedekah dulu. Setiap kali usai membongkar celengannya, kakek Aceh membawa uang hasil tabungannya ke masjid untuk bersedekah. Tak jarang dalam perjalanan, jika kakek menemui anak kecil, kakek seperti teringat dengan cucu-cucunya dan memberikan sebagian uangnya untuk jajan. Sedekah dan ibadah adalah 2 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh kakek Aceh di masa tuanya. Masih diberi kekuatan untuk bekerja dan tidak bergantung pada belas kasihan orang lain menjadi hal yang sangat disyukuri kakek Aceh dan membuatnya makin mendekatkan diri pada Sang Maha Pemberi Rezeki. Minta sehat, minta cager ya, berkah, kasih sehat, kan panjang umur, kita dibawakan milik gitu. Begitu ya, minta muka Allah. Alhamdulillah sih. Jadi minta sama Allah disehatkan bapak badannya sing dikuatkan bisa lagi itu jualan ya lancarkan ya usahanya mudah-mudahan lah sakit-sakitan terus kadang-kala suka ada yang nipu sama bapak mah udah miara kambing ada nggak dikasih kambingnya dijual lah dia nggak dikasih duitnya nggak kasih kambingnya nggak ada yang maling udah 2 kali dari belakang kambing orang lain dibawa sering ya udah itu sering jatuh bapak mah udah tua udah tua mah itu sering lupa kadang-kala kembaliin suka lebih sama orang. Jadi kadang-kadang penghasilan dikit, sate habis, ono adit bibitnya dapat dikit, dapat itu kelibur, nggak sangat gitunya, bapak ngitungnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya pada setiap tasbih ada sedekah. Pada setiap takbir ada sedekah, pada setiap tahmid ada sedekah, dan pada setiap tahlil ada sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah, melarang kemungkaran adalah sedekah, dan mendatangi istrimu adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim.